Fistula ani, kayak apa nih? Yuk kita simak ya. Halo, saya Dr. Tony dari YMC Pulomas. Nah, hari ini saya ingin memberikan sedikit pengalaman saya dari 700 pasien pilak ya. Bagaimana perilaku mereka, bagaimana keunikan mereka ya. Jadi ini menambah juga wawasan saya sebagai seorang manusia untuk mengerti pribadi-pribadi manusia ini berbagai macam ya. Jadi ada satu kelompok ya, satu kelompok yang memang dia itu sangat percaya dengan pilak karena dia sudah riset, sudah pelajari ya. Jadi memang knowledge-nya itu sudah beyond average. Jadi dia benar-benar tahu tentang pilak itu apa, kemampuan pilak itu bagaimana, menghindari komplikasinya bagaimana dan lain-lain. Jadi mereka sudah riset ya. Lalu mereka mengajukan diri untuk operasi ya. Setelah menjalani proses operasi, ya mereka biasanya mengikuti dengan patuh ya apapun program yang saya berikan ya. Nah, masalah hasil sembuh atau enggak itu kembali lagi ke berbagai macam faktor ya. Jadi saya pun belum bisa 100% dan saya tidak pernah bilang 100% bisa menyembuhkan fistula ani. Cuma memang dengan pilak saya bisa menggaransi 100% ya tidak terkena otot ya. Jadi jarang sekali sampai sekarang 100% ya. 100% saya tidak mengenai otot sehingga tidak ada kasus inkontinensia. Ya, jadi tetap bisa tahan BAB. Nah, itu satu golongan ya. Ada lagi satu golongan yang masih bimbang pilak atau growak ya. Pilak, growak, pilak atau growak. Nah, ini juga satu golongan yang memang belum riset secara penuh. Jadi masih bimbang nih, kayaknya pilak bagus deh, jadi dia ikut ya. Lalu setelah dia memutuskan operasi, dia lalu mengikuti program dengan baik ya. Nah, itu satu golongan lagi. Jadi yang mengikuti program dengan baik ya, hasil kita bisa berbagai macam ragam. Lalu kelompok ketiga adalah ya orang yang awalnya percaya banget dengan pilak ya. Lalu dia mengikuti program tapi nggak sabar. Akhirnya setengah jalan dia quit, pindah dan akhirnya digerowak atau dilakukan operasi yang lain ya. Nah, dan kelompok yang terakhir adalah kelompok yang memang tidak percaya sama pilak gitu loh. Jadi memang sudah tidak percaya sama pilak dan tidak mau melakukan operasi dengan pilak. Nah, ini adalah kelompok pasien-pasien fistula ani atau pilak yang memang saya temui ya. Jadi tugas kita adalah sekarang memberikan bukti ya, bukan cuma dari kata-kata aja ya. Kapan saya sudah melakukan riset sebelumnya ya, memang waktu itu masih cukup rendah ya, sekitar 65% ya, 65% kesembuhannya mixed cases. Jadi kasus yang bagus, kasus yang pertama kali operasi dengan kasus yang sudah beberapa kali operasi. Nah, itu saya masih belum pisahkan ya, masih saya campur. Nah, next penelitian saya dengan kasus yang lebih banyak ini, 700 kasus, kita akan memisahkan ini nih, akan saya lebih teliti ya. Akan saya coba lebih teliti untuk penelitian yang cuma sabar ya, karena memang waktu saya terbatas, pasien banyak banget ya, belum dari online, offline dan lain-lain ya, juga ada kegiatan saya yang lain ya, ada syuting, ada bisnis yang saya jalankan gitu ya, PT DKN ya untuk digital marketing dokter. Nah, ini memang menyita waktu. Jadi penelitian itu tidak segampang itu bisa saya lakukan ya. Jadi sabar ya. Kalau nanya berapa persen, saya nggak bisa asbun ya. Kalau dari penelitian dari lain, dari jurnal-jurnal ya itu bisa sampai 80%. Tapi itu orang lain yang ngerjakan, bukan saya. Saya mau data itu dari saya sendiri. Tapi sabar karena meneliti itu susah sekali waktunya ya. Tidak mudah saya untuk melakukan itu ya, harus ada izin, harus ada menarik medical record, kita lihat lagi dia sudah sembuh atau belum, apa aja yang dilakukan gitu ya. Terus berapa kali operasi, di mana operasinya, nanti kita bisa petakan itu semua ya. Lalu mengisi juga Google Form, dan tentu semuanya mau mengisi Google Form dari 700, kadang cuma 200 orang ya nggak mau berpartisipasi, itu faktor lagi ya. Nah, ini yang terus saya perjuangkan ya. Mudah-mudahan ya ke depan kita punya data solid untuk pilak ini. Saya janji keluarkan data solid untuk pilak ini karena sekarang ini kemampuan pilaknya sudah berubah ya, sudah lebih bagus ya dengan program-program yang saya berikan tuh jauh lebih bagus ya. Tetapi memang belum bisa 100% ya. Jadi sabar, saya juga minta maaf kalau ada yang belum sembuh pasien-pasien saya ya. Tetap semangat ya, saya terus riset dan saya terus berjalan di
fistula ani ini, karena memang butuh orang yang sabar, konsisten di fistula ini ani ini, kalau nggak bisa, ya. Dan juga jangan langsung memutuskan operasi 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 operasi. Ingat, ya fistula adalah penyakit sistemik, ya, tidak semua orang terkena fistula, tapi kenapa Anda terkena fistula? Mungkin ada struktur tubuh Anda yang lemah, sel Anda yang lemah, sehingga harus Anda perhatikan itu, jangan sampai dioperasi akhirnya nggak sembuh juga, balik lagi balik lagi balik lagi. Itu aja pesan saya. Terima kasih saya Dokter Tony.